Kok asam lambung kok bisa sampai ke kaki sih sensasinya gitu ya. Solusi yang paling mudah yang bisa teman-teman lakukan adalah perbaiki dulu kualitas darah di dalam tubuh teman-teman ini. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berkah selalu untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi di YouTube channel SM Med Solution. Pada kesempatan konten SM Care pagi hari ini, kita akan bantu teman-teman ya untuk menjelaskan lebih lanjut kenapa gara-gara asam lambung kakinya kok sering dingin, kakinya kok sering pegel-pegel, kakinya kok sering lemes. Nah, mungkin beberapa teman-teman mengalami hal yang demikian dan mungkin merasa kayak aneh ya, kayak bingung gitu ya. Kok asam lambung kok bisa sampai ke kaki sih sensasinya gitu ya. Pegel-pegel lah, lemes, linu. Nah, hal itu sebenarnya terjadi hanya karena ya teman-teman, darah yang mengalir ke dalam tubuh kita ini terkontaminasi oleh uap asam tersebut. Nah, kenapa uap asam tersebut bisa mengkontaminasi darah gitu ya? Karena uap asam tersebut bisa naik ke dalam rongga dada kita. Kemudian mengkontaminasi oksigen ya yang diolah oleh paru-paru. Maka biasanya teman-teman yang mengalami hal semacam itu ya, lemes, dingin, kakinya linu, pegel-pegel gitu ya, biasanya ada kaitannya dengan HB atau hemoglobinnya yang sering rendah ya, di bawah 12,3 atau 12,5 lah biasanya gitu ya. Jadi rendah banget. Kenapa? Karena kandungan oksigen di dalam darah yang biasa disebut hemoglobin itu gitu ya, itu kualitasnya jelek, kualitasnya nggak bagus, kualitasnya rendah gitu. Kenapa? Karena terkontaminasi oleh uap asam yang masuk ke dalam dada, yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, biasanya seperti itu teman-teman. Kenapa kok akhirnya bisa tuh uap asamnya kok bisa naik gitu ya? Ya karena ada pemicu yang menyebabkan si uap asam ini naik. Pemicunya kan ya tentu teman-teman sudah paham ya, dari 3P lah ya, dari pola makan, pola hidup, sama pola pikir. Nah, dari 3P itu mana yang mungkin paling dominan dari diri teman-teman gitu ya. Nah, kemudian kenapa juga kok akhirnya bisa naik sampai ke dada ini gitu ya, sampai ke paru-paru, masuk ke rongga kerongkongan gitu ya. Karena di sini di dalam dada kita ini, antara dada dan perut ini teman-teman, ada yang namanya katup esofagus atau sphincter esofagus ya. Kalau itu penjelasannya detail banget teman-teman, bisa simak di Google deh, banyak banget penjelasan tentang katup esofagus ini. Nah, katup esofagus ini itu terbuka. Maka ketika dia terbuka, maka asam lambung bisa naik teman-teman. Gitu. Nah, ketika si asam lambung naik, ya udah mau nggak mau dia akan ngambil jalur yang ada di dalam kerongkongan kita ini ya, antara dia ngambil jalur yang ke mulut, nanti akhirnya mulutnya terasa asam, atau dia ngambil ke jalur pernafasan yang nanti bisa menyebabkan ya mungkin hidung kita sedikit mampet, rasanya nggak enak, kalau bernafas itu kayak ada bau-bau orang, mohon maaf nih, kayak orang muntah gitu ya, bau muntahan gitu, seperti itu. Atau dia bisa nanti akhirnya masuk ke rongga dada kita ya, mengganggu fungsi jantung, mengganggu fungsi paru-paru, dan mengkontaminasi kualitas oksigen yang diolah oleh paru-paru. Nah, sederhananya sebenarnya seperti itu teman-teman, sehingga akhirnya ya jantung sama paru-paru yang memompa darah gitu ya, yang di situ ada HB-nya, yang di situ ada oksigennya gitu ya, masuk nih ke seluruh tubuh kita, tidak terkecuali ke kaki teman-teman gitu ya. Makanya ketika kakinya linu, lemes, kemudian sering keringet dingin juga, pegel-pegel, ya karena oksigen di dalam darahnya itu rendah banget, HB-nya rendah banget gitu, itu masalahnya. Nah, solusi yang paling mudah yang bisa teman-teman lakukan adalah perbaiki dulu kualitas darah di dalam tubuh teman-teman ini. Jadi keluarkan dulu uap asamnya dalam darah yang sudah mengalir ke seluruh tubuh teman-teman ini gitu ya. Karena biasanya yang ngalamin pegel ataupun nggak enak tuh nggak cuma di kaki aja pasti. Ya mungkin di bagian dada lah, di bagian tangan lah, di bagian punggung lah, banyak, sampai mungkin di bagian kepala juga sama. Ketika teman-teman kelayangan pun ya kurang lebih masalahnya seperti itu gitu. Nah, gimana cara untuk membersihkan darah ini gitu ya, untuk menguapkan uap asamnya? Kalau yang kita sarankan ke teman-teman yang ikut mentoring dan mereka melakukan dengan sungguh-sungguh, itu biasanya kita minta untuk berjemur teman-teman. Berjemur saat matahari terbit ya, sampai ya kisaran jam 10, setengah 11 lah, masih oke. Sambil peregangan, pemanasan gitu ya, sambil latihan pernafasan diafragma. Insya Allah fungsi dari berjemur tadi, manfaatnya gitu ya, itu akan menguapkan uap asam yang ada di dalam darah kita. Apalagi kalau teman-teman bisa berkeringat dan lumayan banyak, wah itu enak banget, pasti badannya enteng, uap asamnya insya Allah keluar. Kemudian kualitas darahnya jadi jauh lebih baik, HB-nya insya Allah nanti akan naik juga.
Kemudian selanjutnya latihan pernafasan diafragma itu akan membantu katup esofagus teman-teman untuk segera nutup. Nah gitu. Nah kalau katup esofagus sudah nutup, maka uap asam ini nggak naik lagi, dan apa yang terjadi? Ya insya Allah masalah pegel-pegel, linu, keringetan, lemes itu akan segera beres teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Salam sehat dan berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.